Dulur-dulur Bambang Wetan. Jadi di hadapan saya ini saya sedang memegang Rengganis Dawet. Ini patut dicoba karena yang pasti seger ngono ya. Aku dhewe urung tau jajal, tapi mesinnya ketok seger. Jadi jangan lupakan Rengganis Dawet. Ya, saya tak ngombe sih. Oke, Mas Abrang, kita lanjutkan. Jadi seperti sesuatu yang tidak bisa dielakkan bahwa bagi kami jamaah Ma'iyah, Mas Abrang ini adalah kepada siapa kami harus manut setelah manut. Gusti Allah. Satu rugi lah. Gitu. Setelah bangun, bagaimana pendapat Mas Abrang terkait hal ini? Dalam mengarungi hidup, ya. Untuk menentukan dalam tanda petik benar salah ada dua cara. Oke. Dengan mengalami empiris benar salahnya dan mengalami dan mendengar testimonial. Kita dari pihak lain. Dari pihak lain. Oke. Itu kita tidak bisa menghindar. Nah, gue punya pengalaman, jangan pernah melupakan pengalaman empirismu sendiri, karena gue sing nengei Gusti Allah langsung. Tapi tidak mungkin manusia bisa memahami segitu banyak data tanpa lewat jalur testimoni. Oke. Salah satu contoh sederhana bahwa bumi bulat aja kita tahunya testimoni. Betul. Aku orang ngomong flat earth gitu. Maksudnya salah satu contoh aja lah. Irul flat earth. Tapi banyak hal dalam dunia itu yang kita testimoni. Ya. Bukan berarti kalau testimoni pasti salah juga. Kue melu Kanjeng Nabi testimoni, bukan pengalaman empiris. Jadi perlu untuk mengkurasi testimoni siapa yang bisa kamu pegang untuk menjadi faktor dalam mengarungi hidup berikutnya. Bahwa pilihan testimonimu adalah kemudian Mbah Nun dan himpunan keturun ke saya, ya. Harus digarisbawahi bahwa itu juga harus melalui proses kritis. Karena testimoni itu pasti melewati manusia. Dan manusia tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Kalaupun benar, belum tentu kompatibel dengan bakat alammu. Belum tentu dengan klotre yang dikasih Gusti Allah juga. Okay. Jadi proses kritis tetap harus dilakukan oleh manusia. Karena Ma'iyah sendiri pengennya mengembalikan kita kepada Tuhan dan Kanjeng Nabi. Tapi proses testimoni itu juga harus berjalan dengan kritis yang benar, yang baik gitu. Jadi kalau mengikuti dalam manut karo aku, misalnya kalimatnya manut karo aku ora gelem dianut jane. Kalau omongannya make sense, kalau itu bermanfaat, nggo kowe, ayo kita lakoni bersama. Dan nek ono sing salah dengan kalimat itu, yo feedback ning aku agar kita sama-sama bareng belajar gitu. Karena menurutku tidak ada satupun manusia di dunia yang tidak membutuhkan orang lain untuk belajar. Semakin banyak dhewe gandeng, itu semakin cepat munggah. Ono sing siji dikai modal karo Gusti Allah, munggah analitiknya cepet. Ya. Ono modal siji sing dikai Gusti Allah, emosionalnya tajam. Ono sing dikai Gusti Allah dengan modal yang lain. Ini nek ora kawin, tidak akan menjadi satu konfigurasi yang kuat juga. Jadi tidak ada yang dibuang dalam society. Yang ada adalah menempatkan pada posisi yang tepat. Jadi artinya seperti apapun Mas Abrang tetap menyarankan kita untuk melanjutkan proses sinau bareng iki, kan gitu ya? Oh iya. Jadi artinya kita menjadikan Mas Abrang setidaknya sebagai dalam tanda kutip itu role model, karena begitulah ya. Dalam tanda kutip. Jadi gini, iya. Jadi misal aku hanya berhak menjadi salah satu buku dalam perpustakaanmu. Oke. Sip. Paling jauh itu. Ya. Bahwa sering tak buka bukunya sing ndi kan terserah gue. Oke. Berikutnya. Jadi hari-hari ini kita sadar betul bahwa Ma'iyah kehilangan banyak tokoh-tokoh penting kita ya. Dimulai dari Ibu Camana, lalu Ustadz Muhammad Kamba, lalu yang terakhir Kiai Muzamil, juga mungkin bisa dibilang Mas Beben, katakanlah begitu. Menurut Mas Abrang ya apa? Artinya secara referensi kita kehilangan mereka dan kita
setidaknya harus punya segera mungkin pengganti itu atau enggak? Atau biarkanlah itu tumbuh secara alami dan akan muncul bunga-bunga yang akan bermekaran di tempatnya masing-masing pada waktunya yang tepat. Kalau sinau bareng, Ya. itu tidak harus dengan label marja ma'iyah. Kan kita bisa sinau lebih banyak dari Imam Ghazali, Ibnu Arabi, itu nggak harus ma'iyah, tapi kita bisa menyebut sebagai marja. Marja adalah posisi yang lebih mesra lah dengan kita. Dan untuk jadi posisi marja, kita mau mencari gimana juga. Posisinya gini, kita harus ada yang berani untuk mengambil posisi itu dengan segala resikonya. Karena kapabilitasnya cukup, Ya. kemampuannya cukup, dan kemudian resikonya juga berani mengambilnya. Yang terbaik adalah proses, menurut saya proses organik. Sopo ki sing wani ki? Oke, aku tak munggah wis. Wis aku tak dadi apa jenenge? Ngasah apa jenenge? Pengetahuanku, ngasah potensi di situ. Marja akan muncul dengan sendirinya dengan orang yang mengasah beneran. Jadi Ya, no artinya problem. kehilangan beliau-beliau ini tidak harus kita sikapi dengan sesegera mungkin mencetak katakanlah Kiai Muzamil yang baru gitu. Nggak perlu gitu. Meskipun kita butuh katakanlah. Iya, kita butuh. Tapi kalau akarnya adalah nafsu mencari tokoh baru, kan ya selip. Wong urusannya nafsu kok. Bahwa kita butuh iya, tapi jangan sampai salah langkah juga membentuk itu. Oke. Karena walaupun prosesnya mungkin kelihatan panjang, lebih lama, tapi energi yang dikeluarkan untuk memilih yang benar, itu energinya lebih efisien daripada kemudian harus merevisi yang salah. Oke. Berarti kita serahkan pada katakan saja mekanisme alam dong ya. Mekanisme Biarkan dia tumbuh. nek sinau bareng. Ah. 3 orang lah, 4 orang lah, kan ketahuan suwe-suwe. Oh cah iki pinter mancing, nek ngerayu cah iki. Apa lagi bahas tentang apa? Tentang rayuan. Unggahke wae cah kuwi. Gimana? Kan nanti akan ada refleksi dari yang lain. Apakah dia memang apa namanya? Capable di situ. Ya. Oke, selanjutnya nih kita kaitkan dengan situasi yang kita semua pasti mengalaminya, pandemi. Sebagai sebuah organisme kita pasti juga kena imbas dari itu. Setidaknya yang nyata adalah bahwa kita nggak bisa secara fisik bertemu tatap muka untuk melakukan sinau bareng dan sebagainya. Kira-kira ya Pak Mas Abram, kita nggak bicara deh kapan pandemi ini akan berlalu dan sebagainya, tapi ya apa caranya, setidaknya mengobati kangen. Lalu mendapatkan insight yang mungkin bisa berbeda ketika kita melakukan tatap muka dengan hanya melalui YouTube. Ya apa ya? Oh nek sampean takon bagaimana ngobati kangen, itu kan sudah kita bicarakan. Aku faktorku ini begitu paham ya kangen. Ya. Ya, yo menyenangkan yo. Nek ora ya wis sesejana kuwi nek aku ya saya optimalnya gimana sih dalam keadaan ini gitu. Tapi perlu digarisbawahi gini. Kita harus paham yang namanya konsep heuristik. Konsep holistik. Heuristik. Ya Pak. Heuristik. Hanya itu. Bukan holistik, heuristik. Jadi gini, kalau kita ngalami sesuatu, 1 detik ini aja lah. Kan komponennya banyak banget. Ada yang ngerokok di sana, ada yang ngobrol di sana, ada yang rekaman, ada yang segala macam, sangat banyak. Tapi kan kita tidak bisa mengambil semua data itu. Oke. Kemudian kita simplifikasi. Ya. Simplifikasi menjadi sebuah konsep yang sederhana. Jadi pada setiap proses kita itu pasti melalui proses simplifikasi. Penyederhanaan. Ya. Penyederhanaan dari data yang tersedia. Ya. Dengan proses tidak bertemu, data yang tersedia semakin sedikit. Ya, betul. Karena tidak ada ekspresi, tidak ada bertemu langsung. Ini data yang tersedia lebih sedikit. Ya. Sehingga kompresi simplifikasinya juga pasti Lebih sederhana, lebih mudah. lebih sederhana. Bukan Ya. lebih mudah, lebih kecil. Ya. Lebih skopnya lebih kecil. Nah, itu ada keseimbangan yang lain yang harus dilakukan untuk bisa efektif yang dulu. Yaitu berpikir kritis secara pribadi. Ketika datanya semakin sedikit, yang harus ditinggikan adalah berpikir kritisnya. Tapi ketika datanya semakin banyak, kita bisa semakin melihat secara objektif nih. Kita tidak
kita dihadapkan pada keadaan di mana datanya semakin sedikit. Mau tidak mau referensinya dan berpikir kritisnya harus dinaikin untuk menyeimbangkan proses sinau bareng yang sudah terjadi. Ya, yang bisa kita lakukan adalah respon diri. Karena mau misuh koyo ngopo karo apa sini? Kondisi, situasi. Arep ilang piye? Iki nek ono satu negara sing paling ngomong pandemi sudah selesai, tidak akan ada Covid lagi di negaraku, ya ampuh kuwi. Paling tahun ngarep 2023 aku metu kaplet. Apa sih? Obat penghilang gejala COVID. Aduh karo flu ngono kuwi. Ya lama-lama kita kan terbiasa dengan dan itu dijual bebas kayak bisa grip ngono kuwi ya. Kita tuh tidak alergi pada perubahan kok. Ya. Kita hanya tidak siap pada perubahan yang tiba-tiba. Tidak alergi sebenarnya. Ora, suka berubah terus kok. Kita berubah terus kok. Ya. Yang membuat kaget adalah perubahan yang tiba-tiba. Oke. Jatuh dari pohon itu tidak membunuh. Yang membunuh adalah ketika berhenti tiba-tiba ketika ketemu tanah. Ya. Numpak mobil banter, ya ora apa sebenarnya tidak bahaya. Yang membunuh adalah ketika berhenti tiba-tiba ketemu tembok. Tapi perubahan yang tiba-tiba itu yang sebenarnya bikin shock gitu. Karena lama-lama kan ya terjadi normalisasi. Ya setidaknya kan kemampuan adaptasi dari manusia. Itu yang paling penting, kemampuan adaptasi personal maupun komunitif. Semakin cepat beradaptasi, semakin bisa menghadapi keadaan. Artinya kalau kita balikan lagi, sepanjang kita bisa mensikapi, katakanlah sinau bareng isone meng YouTube atau lewat channel-channelnya Bambang Wetan atau channel.com, dan itu kita bisa jadikan upaya untuk menambah khazanah pengetahuan kita, it's okay, nggak masalah ya. Nggak masalah. Dan menurut saya teknologi juga belum maksimal untuk bisa digunakan untuk sinau bareng. Masih ada upgrade berikutnya. Nggak cuma nonton YouTube. Nonton YouTube 1 jam, berapa ilmu sih yang bisa kamu ambil? Ya. Kalau kamu bisa ngambil 10-12 ilmu, berapa lama sih itu ingat di kepalamu? Kira ingat di kepalamu seberapa komprehensif, seberapa koneksinya dengan ilmu yang kemarin kamu miliki? Kita merasa dapat ilmu, itu kebanyakan kan ilusi. Paham ketika saat itu, oh iya, tapi tidak bisa mengintegrasi dalam cara berpikir kita, sehingga ilmu yang kita pahami, itu juga kemudian seminggu, 2 minggu kemudian hilang. Nah, ada metodologinya untuk membuat itu permanen. Yo kapan-kapan tak training. Ya lah, wajib ya. Enggak, aku sorry, rada penasaran karo Mas Abang tadi bilang K-nya ini jangan sampai hilang. Apa sih? Apa? Bisa dijelaskan tadi K di awal tadi loh. Kanal K tadi loh. K-nya jangan sampai hilang. Ini generasi muda dan kalau nek kanal BBW K-nya hilang tadi apa? Ya, ngono lho rek. Ngerti? Masa harus dijelaske sih? Ya Allah. Lemot. Makanya penting banget K iki. Ya nek ora ono K iki. Masuk ya. Sik tanggung bisa rek. Bahaya itu nek kata hilang itu. Kena K ya lah. Penting banget kata K dalam kanal BBW ini. Ya. Arek-arek guyu kok ngerti-ngerti ya. Padahal podo gak ngerti nih ya. Oke, Mas Abrang. Kalau setidaknya dari survei yang pernah dilakukan oleh Bambang Wetan beberapa waktu yang lalu kan. Jadi jamaah Bambang Wetan lah ya. Itu kebanyakan atau didominasi oleh rentang umur 18 sampai 35 tahun. Itu satu. Terus yang kedua, kalau kita melihat atau berkaca gitu ya, jamaah maya itu lebih bersifat rasa, kultural. Kalau kita ajak ke bentuk-bentuk yang lebih rigid, struktural, lalu strategis itu katanya masih susah. Menurut Mas Abang sendiri ya apa? Benarkah seperti itu, atau kalau memang seperti itu ya apa caranya? Perlu nggak kita ajak ke sana, ke arah yang lebih strategis, struktural? Kalau ada air di sawah, ya, itu dia tidak sadar lewat irigasi yang mana. Dia hanya mengikuti dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Irigasinya mau cabang kemana, masuk ke sawah yang mana, itu air nggak paham. Kalau airnya mau paham boleh, tapi nggak harus paham. Asal mau ikut irigasi, dia akan bermanfaat untuk sebuah sawah. Okay. Jadi apakah perlu diseret pada analytical dan segala macam pergerakan?
nggak harus semua, nggak harus Secara keseluruhan. keseluruhan membawa ini paham pergerakannya gini, nggak harus. Wong semua punya modal beda-beda kok. Tapi kalau air konsisten dari tempat tinggi ke tempat bawah dan mau megang irigasi yang mana, otomatis kamu akan berguna tanpa air itu pun sadar. Jadi yang lebih penting adalah kemanfaatan. Yang lebih penting adalah, oh no irigasi, yes aku melu, aku sebagai air iso neng sawah nanti. Simple. Oke. Kalau tidak percaya irigasi, nggak irigasi dewe. Irigasi dewe. Tapi sing iso nggak irigasi dewe itu butuh kemampuan yang berbeda, modal yang berbeda. Dan itu lagi-lagi nanti kaitannya dengan metodologi, strategi tertentu ya. Nah sekarang gini, Wah gampang nggak irigasi. Mbak Nun pernah kan menobatkan Mas Abrang ini sebagai rektor Bank Wetan gitu ya. Nah sekarang kita pengen tahu nih, sajane menurut Mas Abrang arek Bambang Wetan ki apa sih gitu. Setidaknya dari fenomena yang terlihat mata, lalu karya nyatanya, atau setidaknya gini, bedanya dengan simpul-simpul lain. Setidaknya kami ingin tahu lah, kami ingin berkaca, tolong bantu kami untuk mengenali tadi jati diri kami. Ini lagi-lagi karena kekurangan sambungan utek ya. Sambungan utek apa sambungan rasa? Sambungan utek kok gitu. Makanya filter pertama drivernya gitu. Ya. Aku kan jarang, maksudnya ngejudge orang lain. Kamu orangnya pemarah, kamu orangnya gini, kamu orangnya gini. Gak penting bagi aku. Kenapa? Bukan gak penting gini, karena itu adalah memang spesies dia seperti itu. Berarti nek tekannya ya apa iki? Ya oke, sederhana itu. Karena kalau saya melihatnya kemudian adalah dengan model yang kamu miliki, utilitarianmu pada society seperti apa? Itu yang paling penting juga bagi sudut pandangku. Ya. Aku nggak ngomong bahwa itu satu sudut pandang yang paling penting. Ya. Ini salah satu perspektif saja. Nah, kita balik ke konsep jarak pandang, sudut pandang dan seterusnya. Ya. Sudut pandangku memang di situ. Kowe arep pemarah, kowe arep pemalas yang dianggap buruk. Apa jenenge selama ini kontraproduktif. Itu kan kita dipaksa semua zaman pandemi. Ya. Neng mau rasanya ngendi-ngendi. Jadi itu pemalas paling ahli gue. Semager neng omah, saya lagi membantu bangsa gitu. Yang paling efektif adalah modal tertentu. Ya memang pada keadaan tertentu ini si modal yang berbeda kan punya keadaan yang berbeda. Yang saya melihat adalah utilitariannya. Tapi ketika saya melihat kanca-kanca BBW tetap melakukan inisiatif, tetap melakukan pergerakan, saya melihat ini spesies yang tidak mati. Ini kumpulan ekosistem yang tidak mati. Sebelum ngomong kelebihan dan kekurangan, yang penting kan mati apa ora sih? Ada iki. Yo, sebagai rektor tak ngomong ruwet menutekmu bundet iki. Silakan. Ini kesempatan lho Rek ya. Ada sesuatu yang contingent, ada sesuatu yang necessary. Ada sesuatu yang boleh ada, boleh tidak. Ada sesuatu yang harus ada. Gue bisa ngomong sepiring nasi. Nasi bisa jadi sepiring soto. Bisa jadi sepiring nasi padang. Ada sepiring telo, terserah. Telo itu kontingensi. Boleh ada, boleh tidak. Ya. Tapi piring itu wajib. Tanpa ada piring, tidak ada kata sepiring yang lain. Jadi necessary, harus ada. Dan boleh ada, boleh tidak. Kalau sekarang ngomong Maya dalam keadaan seperti ini, pada keadaan adaptasi, kita yang primer harus diukur adalah yang necessary, bukan yang kontingensi. Ya. Karena yang kontingensi itu yang kontingent, yang bisa ada bisa tidak. Itu kalau dalam keadaan yang tidak stabil seperti ini, keadaan perubahan yang harus adaptasi, ini banyak yang harus dihilangkan dan banyak harus diadakan, bisa beda-beda. Tapi yang necessary, yang harus ada, itu adalah kehidupan. Onora ki pergerakan di sini. Onora diskusi mencoba mengadaptasi terhadap masalah. Ketika itu masih ada, aku ora khawatir. Karena kamu masih berproses. Ketika necessary ini wis ra ono, wis mati. Selesai iki. Dan aku ngomong, BBW gimana? Lho iso gawe koyo ngene. Iso ngeki aku kopi, sajen rokok. Urip iki berarti arek-arek iki. Iya. Ketika masih hidup, cerita belum selesai, masih bisa berkembang, masih bisa lebih baik. Itu necessary being. Ya bersyukur ya. Ini pernyataan analitikal sekaligus pujian buat kita, dan itu jadikanlah
tenaga buat teman-teman semua bahwa setidaknya kita sebagai sesuatu yang harus ada dari indikator-indikator yang kelihatan ternyata masih ada, masih hidup kan gitu ya. Jadi alhamdulillah kita masih ada di posisi itu. Sedikit bocoran, beberapa tahun lalu saya bersama Acang, mungkin juga Acang masih ingat, waktu itu Mas Abrang pernah katakan bahwa kalau Bambang Wetan itu ibarat pedang, dia tuh tebal tapi ketul. Tapi ada simpul lain, saya nggak saya sebutkan namanya, itu tipis tapi landep. Nah gitu ya. Nah dari sini teman-teman mungkin bisa simpulkan sendiri, atau mungkin juga Mas Abrang ingin menambahkan kandel tapi cek ketul kan gitu. Tapi bisa juga berarti masih punya potensi, ini perlu diasah kan gitu. Tapi simpul lain itu jangan tajam, tapi tipis. Artinya dia punya potensi untuk patah, potensi untuk segera habis, segera punah. Mungkin ada tambahan Mas Abrang. Jadi ketul ini kandel loh. Ini urung landep lagi. Sing landep nularke neng sing kandel. Sing kandel nularke kandele sing neng tipis. Utilitarian. Ya. Aku ki ora tau ngomong di sing apik, sing elek, seneng ra seneng. Piye men tumbuh bareng ngono tok. Ya, artinya ini memang bukan soal lebih baik mana ya, tapi sebenarnya ini kenyataan. Artinya potensi yang sudah jadi kinetis atau sebuah kondisi yang sudah mencapai optimalisasi tertentu. Terakhir Mas Abrang, jadi kalau kita bicara Ma'iyah, jamaah Ma'iyah sebagai bagian dari Indonesia, kira-kira apa sih yang bisa kita berikan pada Indonesia, atau setidaknya ada nggak sih harapan yang masih kita bisa titipkan pada jamaah Ma'iyah terkait dengan Indonesia? Necessary, contingency, contingent, necessary dan contingent. Ya. Jadi ngomong necessary sih. Tadi sudah saya katakan, ketika masih hidup, cerita belum selesai. Kanca-kanca Ma'iyah belum melihat jalan keluar misalnya. Bukan berarti esok hari, minggu depan, bulan depan akan segelap ini loh. Mungkin ada nih jalan keluar nanti, entah muncul dari mana. Dan jangan gini, saya paling takut potensi teman-teman Ma'iyah itu adalah ketika diajak untuk menjadi daulat, ya, itu bablas neng karepe dhewe. Itu loh, daulat karo karepe dhewe iki. Itu memang ada irisannya. Ya, nek kowe karepe dhewe itu berdaulat sebagai dirimu sendiri tanpa melihat society. Menurut saya yang dimaksud Simbah sebagai berdaulat adalah kamu menjadi dirimu sendiri tapi memberi sebagai kontribusi positif pada society. Bukan berdaulat karepmu dhewe iki. Tapi berdaulat yang memberi kontribusi positif pada society. Kedaulatanmu ada ukurannya sehingga kamu tetap menjadi faktor positif dalam bagi lingkungan. Ya. Aku wedine kebablasan itu biasanya kanca-kanca. Yang penting berdaulat. Argumentasi gue dewe. Misalnya dan seterusnya lah. Gue flat earth misalnya. Kita kan berdaulat. Dudu karepmu dhewe. Sing tak goleki apa sih? Sing tak goleki beda, yang penting beda, atau truth. Ya. Kalau yang kamu cari truth, syarat utama adalah tidak menutup semua kemungkinan. Gak sampai 3 minggu lagi, salah satu tokoh terbesar dari Flat Earth pindah ke Globe Earth. Ini serius sih ya? Serius, ngerti aku. Arek-arek aku ngawasi gitu. Dalam 3 minggu ke depan ya? 3 minggu yang lalu. Sudah. Okay. Dia pindah dan dia dihujat oleh teman-temannya yang lain. Tapi karena dia mencari truth nih, dan dia tidak bisa menjawab salah satu fenomena yang dia hitung sendiri. Ini rano kesimpulannya. Jadi bukan donyo melu karepku, tapi aku tidak kehilangan otentisitas, tapi tetap mencari data dan informasi dan kemudian bisa memproyeksi yang terbaik untuk society. Saya tidak mengatakan itu keseimbangan yang mudah, itu keseimbangan yang susah. Betul. Ya. Tapi tidak ada di dunia ini dalam tanda petik ya perubahan datang dari sesuatu yang mudah. Tidak ada progres datang. Nek nunjuknya lagi mudah. Tapi menawarkan sesuatu yang memang lebih
bagus dari yang sekarang itu butuh riset yang tidak sederhana, tidak butuh nyon sewu yo. Soalnya yo karena gawanku INTJ dari gawanku INTJ. Ketika aku ini bukan bagus atau buruk, ini gawan apa sebenarnya? Gawan talenta lah ya. Oh iya, bukan gawan kabel utek kowe. Saya misalnya gini, saya tidak akan berani ngomong sesuatu sebelum saya nge-track ke belakang wis siap segala argumentasinya. Nek aku orang wani ngomong mesti. Kalau masih ada keraguan, itu minimal secara biasan 80% oke, aku bisa mempertanggungjawabkan ini dari semua sisi yang bisa saya simulasi. Jangan ngomong gampang bantah. Iku kan ngene Mas, Aku seneng dibantah. Nek aku rada mangkele ngene gitu. Wis neliti tenan rong to kuwi. Ya. Seberapa jauh sih kowe meneliti kuwi? Dan saya mau, dan itu dari semua sudut pandang, aku orang ngomong cah Maiyah ya. Dari segala macam apa sih kalangan gitu. Ono sing ngomong kemudian aku tidak bisa fleksibel menerima opini. Ya. Saya sangat terbuka menerima opini asal argumentasi itu kuat. Ya. Dukungan datanya lah. Gitu. Dukungan datanya, dukungan analitiknya, dukungan logiknya itu datang dari sesuatu yang memang sudah dimasak bener-bener. Ya. Kan dalam tanda petik terhina gitu. Apa nek ngomong ini, kowe ngomong ke barang mateng dibantah dengan barang mentah wingi sore. Kowe wis mendedikasikan hidupmu berapa persen untuk nganalisis itu sih sampai kamu mudah menyalahkan itu. Ya. Itu disiplin yang saya jaga bener-bener juga. Sehingga ketika saya menyalahkan orang lain itu melalui argumentasi sing wis tak pikir sing kowe mikir ya argumentasine. Dalam tanda petik gitu loh. Ya. Tapi outputnya jelas nih. Saya bukan untuk urusan salah, bener. Dan itu saya harap konco-konco Maiyah juga kita melakukan itu. Ini bukan urusan bener salah. Ini urusan mencari titik paling optimal dalam keadaan yang ada untuk menjadi society yang lebih baik. Ada titik optimal itu bukan ideal loh. Optimal ya? Optimal itu bukan ideal loh. Harus ada kompromi sedikit-sedikit. Karena ada value nilai yang kita bawa dan ada kenyataan society ini. Titik tengahnya di mana nih? Ya. Harusnya 100 km. Tapi kita 20 km nih. Terus kamu marah kalau tidak 100 km. Ada proses percepatan dari 20 ke 25 ke 30, ada 35, ojo wegah aku kuwi selawe. Ora 100. Kalau kami semua sedikit mempelajari proses peradaban, semua itu melalui proses orang yang instan. Jadi kesadaran bahwa proses itu harus berjalan itu disadari oleh kita sebagai diri sendiri ataupun kita dari bagian dari society. Ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Lek ngaku arek BBW, arek Bambang Wetan, Jamaah Maiyah, ojo gampang kayak reaksi ketika ada satu informasi. Kan ini sebenarnya inline, sangat inline dengan apa yang sering diucapkan oleh Mbak Anun kan. Sik rek gitu kan. Karena yang lebih penting tuh atau yang nggak kalah penting tuh apa yang tidak kita lihat, apa yang ada di belakang berita yang kita baca. Jadi seperti yang Mas Aban katakan tadi bahwa sebelum kita membantah, sebelum kita membenarkan sesuatu, pastikan bahwa kita sudah menyiapkan semuanya dengan cukup matang. Oke, tak kayak trik sih Cik. Untuk menganalisis sesuatu lebih dalam, sederhana. Tak kayak faktor sedikit. Tidak ada sesuatu bermakna sendirian tanpa konteks yang jelas. Gini, kowe pengen manten anyar. Ya. Kowe pengen karo bojomu malam Jumat. Oke, inti datanya adalah tapi konteksnya harus jelas. Konteks adalah latar belakangnya. Nek gue datang dengan keringetan, ambune ke ora enak dan segala macam. Ya tadi angel gue, password-e. Tapi ketika gue wangi, ganteng, miring sri, itu gampang ngomong. Karena sudah terbangun situasinya. Gue nonton film, adegan tembak-tembakan rano musiknya. Coba hilangkan semua soundtracknya. Garing gue rasanya. Opo iki yang teman-teman racetho iki. Ya. Tapi ketika ada background musiknya, walaupun tidak masuk pada kesadaran diri, ke bawah gitu suasana. Maknanya tuh jadi berbeda ketika ada konteksnya. Kamu sedang makan, itu nggak masalah.
Tapi kalau konteks di belakangmu adalah orang lapar semua, jadi salah. Ya. Kamu kampanye pakai balik dalam keadaan los ya. rasa tak terus kayak gue ngerti sih. Semua berdiri itu ada konteksnya gitu. Ya, ya. Jadi ketika melihat sesuatu, ayo kita lihat konteks di belakangnya untuk ngomong benar atau salah. Kenapa saya tidak mudah ngomong benar atau salah? Ya. Karena yang harus digali adalah konteks di belakangnya. Pemerintah membuat keputusan ini. Oke, konteks ekonominya gimana? Konteks keuangan kita seperti apa? Konteks program masa depannya seperti apa? Sehingga yang dia lakukan adalah optimal atau tidak. Saya baru bisa ngomong ketika semua data konteksnya itu keluar kurang optimal nih. Itu hanya optimal ketika ada satu lagi komponen yang tidak kamu omongin. Oh, berarti kamu sedang melakukan sesuatu yang ini nih sehingga keputusanmu yang ini. Jadi kita bisa melihat sesuatu di belakangnya. Kalau kita melihat konteksnya secara lebar. Sorry, kalau ini sedikit kaitannya tadi dengan bahwa jamaah kita ini kan kebanyakan mereka yang ada di usia muda, di mana emosinya lebih depan daripada intelektualnya. Kalau yang dikatakan Mas Abrang itu kan kita benar-benar sudah matang lalu kita sajikan kan gitu ya. Pada saat yang sama ada ekspresi yang harus kita ungkapkan. Katakanlah mangkel tadi itu. Nah itu gimana caranya? Yuk. Jangan ngomong generasi. Nah. Ini ngomong modal dasar. Ya. Modal dasar emosional ono. Apa gue? Yuk, masih orang yang pengennya kemudian berekspresi secara emosional. Nah. Itu sambungan kabel neng uteke. Itu maksudnya tidak bisa dengan mudah ayo analitik. Ya, aku bisa memberi rekomendasi seperti itu karena modal dasarku kaya ngono. Ya, lihat betul. itu sebagai perspektif. Kemudian dirimu, aku ra ngono ya tipikalnya. Ya. Tapi berharga untuk melihat sudut pandang yang lain. Yang saya tawarkan di meja adalah menu, bukan satu-satunya menu. Adalah lauk, bukan satu-satunya makanan. Jadi ini cara mandangku seperti ini loh. Sopo ngerti gue ini bisa memberi manfaat neng gue. Jajalan di sudut pandang sekali-sekali. Efeknya ketika dia punya modal nomor satu emosional itu jadi lebih seimbang ke belakang. Walaupun tidak semaksimal yang punya modal dasar seperti itu. Ya. Salah juga kalau kita ngomong kita harus semua seperti satu orang itu. Kita seperti satu orang itu. Ora iso. Modalnya yang dikasih Gus Allah beda-beda. Dengan terhadap modalmu minimal kamu bisa tahu 15 perspektif yang lain. Drake Myers ya. 15 perspektif yang lain, terus kemudian kamu bisa melihat keseimbanganmu. Kalau aku melihat itu sudut pandang sedikit, gini perspektif itu sedikit, sehingga bisa lebih wise dan lebih tepat nanti positioningmu pada society. Karena butuh Yuhan, tetap yang nesu-nesu kuwi. Tapi nesumu ono dasare sing jelas sehingga nesumu ora iso dibantah. Kan gitu tadi ya. Ya. Oke. Ya, Bore. Teman-teman sekalian cukup bernas ya apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Dan tentu saja yang setidaknya sedikit bisa saya catat adalah bahwa tetaplah jadi sesuatu yang necessary. Jadilah sesuatu yang harus ada. Bukan sesuatu yang enek kan bedane gitu ya. Itu saja yang bisa kita tampilkan pada kesempatan kali ini. Berharap kita terus melakukan sinau bareng. Sekali lagi matur nuwun buat Mas Abrang untuk kerelaannya membagi ilmu, membagi kesempatan belajar kepada kita. Ya Pore, terus natori pengen iki. Ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.